saudara sekalian, masuklah kita kepada pertemuan yang ke-7, yaitu bagaimana proses Scrum itu dijalankan. Metodologinya seperti apa, tahapannya seperti apa. Pada dasarnya Scrum itu kalau kita bisa lihat, itu kan intinya seperti saya sampaikan sebelumnya, inti dari proses Scrum itu di tengah-tengah adalah sprint, ya, berlari cepat. Jadi kita tahapnya bisa kita bagi menjadi 3, yaitu tahap sebelum sprint, tahap ketika sprint dilakukan, dan tahap ketika sprint sudah usai. Itu paling gampang membaginya begitu. Yang pertama itu adalah menerima berbagai keinginan dari berbagai pihak untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya di perusahaan itu, ya, dikumpulin user pengen apa, wah, rame-rame itu kan semua akan ngasih, kami butuh aplikasi untuk ini, kami butuh aplikasi untuk admin, kami butuh aplikasi untuk finance, kami butuh aplikasi untuk logistik dan lain sebagainya. Ya tentu saja itu akan difilter dulu, mana yang penting, mana yang genting gitu ya, mana yang perlu, mana yang tidak, itu akan difilter dulu berdasarkan urutannya. Nah itu akan menjadi yang namanya product backlog, karena masing-masing keinginan itu nanti kan akan menghasilkan produk. Jadi produknya itu harus ngantri dulu, yang namanya product backlog. Jadi Anda bayangkan kayak tempat mau nyuci piring itu bertumpuk gitu ya. Kita akan cuci satu persatu dari yang atas. Nah sesuai dengan backlognya, maka diambillah backlog yang paling atas dulu, kemudian dimasukkan ke stage development secara sprint. Di sini sprint dilakukan. Biasanya sprint itu dilakukan selama 1 minggu dan iteratif berkali-kali. Paling panjang itu, yang paling baik itu adalah 1 bulan, ya 4 minggu. Karena sprint itu biasanya baru selesai itu kalau nggak 3-4 kali muter, 3 atau 4 kali iteratif. Ya 3 kali 4 kali iteratif, setiap minggunya 1 kali sprint. 1 kali sprint itu maksudnya membuat prototipenya, ya, menguji coba, kasih lihat pelanggan kasih masukan, direvisi lagi, dicoba lagi, dikasih lagi, direvisi lagi. 3-4 kali itu optimumnya, berarti 4 minggu atau 1 bulan. Setelah dinyatakan selesai, maka dimasukkan ke tahap akhir, yaitu produk dari Scrum yang merupakan rilis tadi itu. Ya, nah selesailah 1. Produk itu adalah sebuah delta atau sebuah perbaikan terhadap sesuatu, terhadap menu, terhadap fungsionalitas dan lain sebagainya. Nah itu selesai, backlog yang kedua masuk menumpuk terus. Jadi di backlog produk masuk ke backlognya sprint. Sprint jalan selesai, taruh lagi selesai di bagian akhir yang namanya wrapper sprint itu tadi. Produknya jadi dipakai. Ya, nah seperti itu yang terjadi dalam proses Scrum itu. Jadi dalam Scrum itu intinya adalah melakukan sejumlah sprint secara cepat berkali-kali berdasarkan prioritas yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah inilah yang membuat kalau kita masih berpikir modelnya adalah waterfall, modelnya adalah unggah-ungguh, modelnya adalah SOP, itu akan menjadi lama, ya. Karena di sini kecepatan is everything. Nah, waktu menentukan urutan produk itulah, waktu menentukan prioritas produk itulah, mana yang penting dan genting, mana yang penting tapi tidak genting atau genting tidak penting dan lain sebagainya. Peran dari product owner. Product owner memberikan inputan kepada tim Scrum-nya berdasarkan kebutuhan customer, kegentingan perusahaan dan lain sebagainya. Dari situlah maka akan dilakukan meeting untuk menentukan mana duluan, ya, dan akhirnya feature-features yang diinginkan itu akan diubah menjadi task, menjadi pekerjaan di mana task ini harus disprintkan. Aktivitas-aktivitas ini harus segera dikerjakan dengan secepat-cepatnya. Nah, untuk tes biasanya cuma dikasih waktu 1 hari, 24 hours. Ya, jadi nggak nunggu-nunggu ngumpulin orang lagi, user acceptance test kelamaan. Within 24 hours, setelah sprint dilakukan 1, 2, 3 kali, harus langsung mendapatkan itu sebelum menjadi finish product. Itulah teman-teman yang namanya proses pada Scrum.
Jadi kalau disingkat itu pertama adalah yang namanya planning, product planning, membuat backlog. Habis itu sprint planning. Sprint planning bagaimana nanti dari features menjadi task, dan tasknya itu akan dikerjakan dalam tahap ketiga yaitu sprint itu sendiri. Setelah itu sprint dilakukan secara interaktif, hasilnya diuji cobakan. Kalau tidak di sprint lagi sampai menghasilkan yang terakhir finish product atau produk yang dinyatakan selesai. Itulah proses Scrum yang intinya adalah pada sprint development. Terima kasih.